akan bersama-sama membaca beberapa bagian daripada firman Tuhan. Yang pertama kita akan melihat dari Matius 26. Matius 26 kita akan membaca dari ayat 14 sampai 25. Matius 26 dimulai dari ayat 14 sampai 25. Kita akan membaca dengan silih berganti. Saya membacakan ayat 14, saudara 15, terus sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak berarti, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau hendak menerapi satu jamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan? Dia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencoba-coba tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia ini jawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakan. Bagian kedua kita akan membaca dari Markus 14 ayat 10 sampai 21. Markus 14 ayat 10 sampai 21. Kita akan membaca juga dengan silih berganti. Markus 14 mulai dari ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak berarti, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawakan berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Di situlah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Bagian yang terakhir kita akan membaca dari Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Lukas 22 ayat 1 sampai 6 kita akan baca bersama-sama.
Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari 12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan para kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana dia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulailah dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur firman-Mu sudah kami baca, dan biarlah Engkau membaca ke lubuk hati kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang sama memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan setiap orang yang mendengarkan firman, supaya kami dibawa masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya mempersiapkan hati kami untuk menyambut hari peringatan akan kesengsaraan dan kebangkitan. Menyerahkan jam ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, biar Engkau menyucikan waktu ini, dan biar kami semua meninggikan nama-Mu di dalam pemberitaan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya, kami menaikkan doa. Sudah 3 bagian yang kita baca tadi terdapat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak. Dan itu 3 Injil itu biasanya disebut atau kita kenal dengan Synoptic Gospel. Di ketiga catatan itu mencatat satu peristiwa yang sama, yaitu tentang Yudas menjual Yesus. Susah di sini terjadi satu jual beli yang tidak biasa. Biasanya kalau kita bilang jual beli, yang dijual itu adalah komoditas barang. Yang dijual itu mungkin hasil intelektual. Yang dijual itu mungkin sesuatu keahlian kita. Tetapi di sini yang dijual itu adalah guru. Kedengarannya memang strange, dan itu merupakan sesuatu yang mungkin baru pertama kali terjadi di dalam sejarah, apalagi di dalam zaman kuno. Kalau zaman sekarang saya tidak tahu ya, karena banyak sekali murid-murid yang tidak terlalu menghargai gurunya, dan mungkin karena gurunya sendiri juga tidak mempunyai satu satu manner yang pantas dihargai. Saya tidak tahu ya. Jadi banyak guru-guru yang zaman ini menjadi guru hanya untuk mendapatkan duit, sehingga mereka tidak mengajar dengan sesungguh hati, dan mereka memang tidak pantas dihargai. Tetapi di zaman-zaman yang dulu, seorang guru biasanya begitu mendedikasikan dirinya untuk pendidikan. Apalagi yang dijual itu gurunya nggak tanggung-tanggung, bukan Yesus. Susah. Ini merupakan sesuatu hal yang aneh sekali. Tapi kalau kita pikir secara manusia, Yudas itu memang jenius ya. Kenapa saya katakan jenius? Siapa di antara kita yang pernah berpikir kalau lagi kepengen duit yang dijual gurunya? Rasanya nggak ada orang segila itu ya. Kita kalau tidak punya duit, mungkin kita kerja, mungkin kita jualan sesuatu, tapi mana sih ada orang yang kepikir sampai menjual gurunya? Nah, ini luar biasa sekali ya. Maka saya kadang-kadang bercanda mengatakan Yudas itu jenius loh, yang dijual gurunya. Dan susah kita melihat terlebih dahulu, kapan sih Yudas itu kepingin menjual gurunya? Yang pertama itu ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan itu yang lalu, yaitu pada saat Maria menuangkan minyak narwastu untuk Yesus. Pada saat itu Yudas sudah mulai berpikir, wah sayang ya, kenapa sih Maria menuangkan minyak yang harganya begitu mahal untuk Yesus satu orang? Sayang kan? Dan apalagi minyak wangi itu kalau sudah dibuka terus tercium harumnya, dan sebentar lagi udah hilang, lenyap. Coba kalau itu mentahnya saja,
duitnya saja dipersembahkan, masuk ke dalam kas. Aku bisa punya kesempatan untuk mengambilnya. Karena minggu yang lalu kita mengatakan Yudas itu memang sering kali sudah melakukan pencurian uang dari kas mereka. Jadi disitulah kepinginan Yudas untuk mendapatkan duit yang menjadi satu hal yang memancing dia untuk cari cara gimana caranya bisa mendapatkan duit. Apalagi kita sudah membicarakan harga daripada minyak narwastu yang Maria serahkan untuk mengurangi Yesus itu cukup mahal. Masih ingat upah seorang guru dalam waktu 1 tahun? The whole year, pendapatan 1 tahun tanpa dipotong yang macam-macam. Jadi besar sekali buat Yudas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, momennya itu adalah kalau kita membaca di dalam bagian Matius dan kita membaca di bagian Lukas, kita mengetahui pada saat itu sudah dekat dengan hari Paskah. Saudara, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang baru sekarang ini itu sebenarnya rada rancu. Kenapa saya katakan rancu? Karena Paskah, istilah itu kalau kita dengar, kita langsung asosiasinya ke kebangkitan Tuhan Yesus kan? Itu namanya hari Paskah. Tapi yang dimaksudkan hari Paskah di catatan ini bukan Paskah kebangkitan Yesus, karena Yesus pun belum mati. Yang dimaksud di situ adalah Passover yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, Alkitab terjemahan lama menerjemahkan bukan Paskah tetapi Pasah. Ya, walaupun cuman beda satu huruf, tetapi paling tidak membedakan sehingga orang yang pertama kali membaca Alkitab tuh nggak bingung. Yang dimaksud Paskah itu apa? Kok sekarang sudah ngomong Paskah, Yesus mati pun belum. Jadi apa itu Paskah? Nah, sebenarnya di sini disebutkan itu adalah Passover. Dan Passover buat orang Israel merupakan satu hari yang besar sekali. Jadi satu dari antara 3 hari raya yang diwajibkan oleh Taurat untuk dirayakan oleh setiap pria Yahudi atau Israel yang sudah dewasa. Jadi mereka setiap tahun itu wajib pada saat itu 3 kali datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya. Dan salah satunya itu Passover. Sudah masih ingat Passover itu hari apa? Hari memperingati leluhur mereka bebas dari Mesir. Saudara, bebas dari apa? Dari perbudakan. Saudara, mungkin kita yang hidup di dalam zaman ini, baik di Indonesia maupun di Taipei, di Taiwan, kita udah nggak lihat lagi perbudakan. Yang kita lihat itu PRT, pembantu rumah tangga misalnya. Itu beda sekali, saudara. Karena PRT itu dapat gaji. Dan PRT sekarang kadang-kadang ada yang kerja baru 1 hari dia mengatakan aku nggak betah mau pulang aja, nggak ada ikatan apa-apa. Dan bahkan kerja 1 hari pun kalau dia mau pulang tetap harus dibayar gaji, kan begitu ya. Jadi masih boleh dikatakan sangat logis. Tetapi pada saat itu budak tidak seperti itu. Budak di dalam zaman kuno itu sama dengan komoditas. Budak itu orang, tapi dianggap seperti barang. Jadi budak di dalam tangan majikannya itu adalah barang. Kalau dia suka, ya bisa hidup terus. Kalau dia nggak suka, dia bisa bunuh juga. Dan dibunuh pun tidak ada hukum yang melindungi. Jadi mengerikan sekali. Seperti barang aja. Kalau kita sudah beli barang, misalnya pensil, ya, kalau kita suka kita pakai. Kalau kita nggak suka, misalnya kita buang, nah itu hak kita kan. Itu milik kita kan, karena itu barang. Tetapi budak seperti itu. Jadi budak bisa saja diperlakukan, disuruh kerja 24 jam, nggak usah istirahat. Ya dia harus mau, harus ikut. Itu budak. Lalu saudara kita mau tanya, budak itu datangnya dari mana? Nah, di dalam society yang kuno
budak itu dari empat sumber. Yang pertama, barang siapa kalah perang itu akan dijadikan budak. Oke. Yang kedua, orang tua budak melahirkan anak itu juga jadi budak. Jadi budak itu turun temurun. Oke, nggak pernah lepas, nggak ada bebasnya, turun temurun. Ketiga, itu adalah dibeli di pasar budak. Jadi dulu pasar itu bukan cuma jual sayur, daging-daging, tetapi termasuk jual orang juga. Itu pasar budak. Yang keempat adalah orang yang miskin sekali. Lalu dia mungkin berhutang, terus hutangnya numpuk dan numpuk, bunganya dan seterusnya, dia udah nggak bisa bayar. Ya sudah, kalau kata kasar, menjual diri. Tapi bukan menjadi pelacur, menjadi budak. Sudah 4 sumber ini. Lalu sekarang saya mau tanya, bangsa Israel jadi budak di Mesir, dari sumber yang mana? Kalah perang? Bukan. Orang tuanya budak, ya mungkin. Tapi kita mau tahu dari awalnya itu gimana sih mereka jadi budak. Sebenarnya orang-orang Israel berada di Mesir itu karena Yusuf. Oke, di zaman Yusuf mereka yang berada di Kanaan itu mengalami kelaparan, sehingga mereka hijrah, pindah, ngungsi ke Mesir. Pada saat mereka datang ke Mesir, mereka datang dengan status yang dipandang. Karena apa? Keluarga Perdana Menteri. Wah, disambut, disayang, disanjung. Tetapi masalahnya, mereka bukan tinggal di sana dalam 1 tahun, 2 tahun. Ya, memang mereka bukan seperti sekarang kita yang gampang sekali. Ngungsi sebentar di situ, di sana sudah aman ya kita kabur pulang lagi misalnya. Zaman itu berita juga tidak seperti sekarang yang kita bisa buka TV, bahkan di handphone aja kita bisa dapetin berita dan segala macam. Tidak semudah itu. Jadi mereka nggak tahu masa kelaparan itu sudah lewat apa belum, ya nggak tahu. Ya, terus mereka tinggal di situ nyaman, ya sudah. Apalagi saudara harus tahu pada saat itu orang hartanya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang harta seseorang kita nggak pernah tahu, bisa berbentuk duit yang adanya di bank. Kita bisa pergi seperti begini doang, pergi juga ya oke aja. Tetapi pada zaman itu hartanya kambing, domba, onta, keledai, mampus lah. Sekali pergi boyongan segitu banyak, apa gampang? Satu bangsa itu nggak mudah. Jadi kalau tinggal di satu tempat sudah nyaman, ya sudah tinggal di situ. Masalahnya pada zaman Yusuf mereka dianggap orang-orang terpandang. Setelah Yusuf mati dan orang-orang Mesir generasi kedua, ketiga setelah zaman Yusuf itu mereka sudah tidak kenal siapa Yusuf. Pada saat itu nggak ada catatan sejarah kan. Jadi bagaimana? Lalu mereka cuma ngelihat, oh itu orang asing, nggak sama aku. Orang asing, tetapi bangsa ini diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan di dalam hal apa? Beranak. Anaknya banyak. Lalu berkembang dengan cepat sekali. Bukan cuma gitu. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan juga. Mungkin mereka lebih kaya dari orang-orang setempat. Nah itu yang membuat mereka jealous. Di satu segi, di segi yang lain mereka mulai khawatir. Bangsa yang namanya asing ini, kalau nanti lebih gede dari kita yang akan diinvasi. Kita di negara sendiri tetapi dijajah. Itu mengerikan sekali. Susah. Kalau kita bicara sampai di sini, kita yang datang dari Indonesia mungkin kita nggak asing dengan hal ini. Setiap kali di Indonesia terjadi pergolakan, itu yang kena adalah bangsa Chinese. Kenapa begitu? Sebenarnya similar. Bangsa Chinese di Indonesia itu minoritas, tetapi mayoritas ekonomi di dalam tangan bangsa Chinese. Ya, sekarang mungkin sudah tidak sebegitu-begitunya, karena sekarang
Orang Indonesia sendiri ada banyak yang udah pinter, yang udah kaya, dan ya hampir-hampir boleh dikatakan rada samar-samar begitu. Kalau dulu waktu saya kecil, toko gede, perusahaan gede, semuanya orang Chinese. Kita di negara orang bisa jadi seperti itu. Bukankah membuat orang-orang setempat akan menjadi jealous, menjadi iri? Kok bisa mereka itu? Ya, tapi orang-orang seringkali begitu. Mereka cuma melihat yang sekarang. Mereka nggak pernah tahu orang-orang Chinese generasi pertama, mereka datang dari China itu bawa apa? Ya bawa apa-apa. Dan bahkan kerja mereka itu apa? Ada yang jadi tukang jualan sayur, pakai pikulan keliling dari jalan ke kampung kemana. Itu yang seperti itu. Susah bukan main. Tetapi mereka memang giat bekerja, ulet, dan juga giat menabung. Sampai ya juga pinter berbisnis itu memang ya, terus muter otaknya untuk bisnis. Itu memang ya itu udah merupakan satu generasi by generasi semuanya begitu. Tapi mungkin sampai di kita, sampai di keturunan kita yang kesekian sudah luntur juga. Sekarang orang-orang Chinese yang seperti dulu, yang namanya hemat, yang namanya ulet, yang namanya kerja berat, sudah kagak kayaknya. Sudah berbeda. Karena dunianya memang juga sudah berbeda. Nah, itulah keadaan orang-orang Israel di Mesir. Sesuai kalau kita melihat bagaimana sih mereka waktu menjadi budak, susahnya seperti apa. Kalau Anda pernah pergi ke Mesir, Anda pasti pergi ke ikonnya Mesir, yaitu piramida. Waktu kita berdiri di depan piramida, kita berasa kita itu semua piramida tinggi. Saya waktu ke sana, saya merasa bingung itu apa? Kok batunya itu bukan seperti batu bata bangunan kita sekarang yang cuma segini ya. Lalu kita pegang pakai tangan begini doang bisa ya, 2, 3 bahkan dipegang satu tangan oke. Tapi itu gede sekali. Saya lagi mikir-mikir, ini gimana cara naikinnya ke atas? Gimana nyusun sampai ke tinggi? Ya, jangan pikir pakai setara sekarang ya. Sekarang kita punya crane. Ditaruh di situ udah langsung kayak mainan doang, betul? Ya itu segede apapun. Bahkan penyangganya jalan tol segala macam, jalan layang itu langsung diginiin doang. Ya cuman itu pakai apa? Saudara tahu nggak persisnya berat daripada setiap batu piramida? 2.500 kilo. Bisa bayangin nggak? Mungkin nggak satu orang mengangkat batu itu. Satu orang mengangkat satu batu itu. Nah, mungkin. Gimana caranya mengangkat dan bahkan menyusun di atas? Terus melekatkan satu dengan yang lain itu pakai apa? Belum ada semen ya? Pakai apa coba? Itu yang saya berdiri di situ saya mikir terus, kok begini ya? Luar biasa sekali. Dan di situ kita mulai mengerti bangsa Israel di Mesir itu hidupnya sengsara bukan main. Tetapi Firaun di Mesir itu yang hebat lagi. Dia tidak akan pernah melepaskan bangsa Israel pergi begitu saja. Kenapa? Begitu bangsa Israel pergi, siapa yang mau melanjutkan pembangunan itu? Itu sebabnya waktu bangsa Israel ada di Mesir, kerja payah, tapi mereka dikasih makan enak. Itu sebabnya waktu mereka di padang gurun, mereka gerutu. Mana dagingnya? Mana makanan enak? Nggak ada. Karena waktu di Mesir mereka makan enak. Kenapa? Budak kok dikasih makan enak? Jangan lupa, dikasih makan enak suruh kerja berat lagi. Kalau mereka nggak dikasih makan enak, nggak dikasih gizi yang cukup, gimana bisa punya
tubuh yang sehat dan kuat untuk bekerja berat seperti ini. Dan saudara, mereka di Mesir bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun. Ada yang tahu berapa tahun? 400 tahun mereka berada di Mesir. Kalau satu generasi itu 100 tahun, 4 generasi berada di Mesir jadi budak. Dan waktu Musa mengajukan kepada Firaun untuk membebaskan mereka, langsung dikasih enggak? Enggak. Dipersulit sampai Musa harus melakukan 10 tulah. Tiap kali Firaun mengatakan, yo nanti dibebaskan. Waktu tulah itu datang, tolong dong Musa, tolong dong doa buat kami. Nanti setelah itu kalian boleh keluar. Begitu tulahnya lewat, no, nggak boleh pergi. Terus sampai ke 10. Dan ke 10 itu apa? Anak sulung meninggal. Jadi artinya orang-orang Mesir anak sulungnya mati. Tetapi orang Israel anak sulungnya ikut mati enggak? Dengan cara apa? Mereka menyembelih domba, yaitu yang lalu darahnya dilumurkan di ambang pintu. Dan itu yang menjadi tanda mereka luput dari kematian. Dan setelah peristiwa itu mereka setengah diusir. Ayo pergi, kalau enggak kita semua mati nih. Disuruh pergi. Mereka bebas. Nah, itulah Passover. Darah domba. Dan setiap tahun bangsa Israel memperingati itu. Waktu kita membaca di dalam Lukas, satu hal yang sangat mengerikan. Masa peringatan Passover itu dekat. Apa yang terjadi? Pemimpin agama kepingin membunuh Yesus. Tidak salah tuh. Bukan orang biasa. Pemimpin agama. Mereka sebenarnya baca Taurat nggak sih? Mereka kenal 10 hukum nggak sih? Di dalam 10 hukum salah satunya dikatakan apa? Jangan membunuh. Nah, kok mereka kepingin membunuh? Maksudnya apa sih? Ini satu hal yang mengerikan sekali. Tetapi peristiwa yang gila dikatakan itu justru merupakan suatu kesempatan bagi Yudas. Kenapa? Yudas tadi kepengen duit toh. Sekarang punya kesempatan. Kesempatannya apa? Ada yang mau cari Yesus. You kepengen duit, kalau kesempatannya nggak ada, nggak bisa dapat duit. Kita tinggal di luar negeri ya, merantau di negara orang, kita tahu sekali itu. Pengen kerja, pengen dapat duit, tapi kalau nggak ada kesempatan, mau apa? Nggak bisa, nggak akan jadi. Yudas pengen duit, kesempatan ada. Ada yang cari Yesus, langsung dia otaknya mulai pikir, oh ini kesempatan aku dapat duit. Dan di sini mengerikan sekali. Yudas yang dikatakan murid Yesus itu secara inisiatif cari pemimpin agama. Yudas yang cari, bukan dicari oleh pemimpin agama. Yudas yang pergi cari. Dan Yudas mengatakan, kalau aku memberikan Yesus kepada kalian, berapa kalian berani bayar? Kira-kira begitu. Berapa kalian berani bayar? Mereka juga pikir, nah ini kesempatan bagus juga. Jadi ini sama-sama merasa kesempatan bagus. Yang cari Yesus sekarang ketemu Yudas, yang pengen jual Yesus, pengen duit, itu kesempatan baik. Dan gampang banget kan? Cuman kasih duit, Yesusnya diserahkan. Gampang sekali. Terjadilah hal itu. Mengerikan sekali. Yang satu, pemimpin agama. Di saat mereka mau memperingati upacara agama yang besar, melakukan hal yang keji seperti itu. Di satu segi, murid Yesus yang sudah diajar 3,5 tahun melakukan hal itu, dan mereka keduanya bersekongkol. Ini mengerikan sekali. Duitnya berapa besar? Sebesar uang
Maria memberi minyak nafas Tuhan? 30 keping perak itu berapa? Upah 1 bulan. Uang Maria untuk membeli minyak narwastu upah 1 tahun. Jauh banget. 1 bulan sama 1 tahun. Jangan dia bilang sama ya satunya ya. Jauh. Tapi orang yang sudah kepengen beli, orang yang menjadikan duit segala-galanya di dalam hidup, itu dia nggak akan pikir duitnya gede atau kecil. Yang penting dapat duit. Itu mengerikan sekali. Saya tidak mengatakan kita hidup di dunia nggak perlu duit. Siapa yang berani mengatakan itu? Oh, setiap orang hidup di dunia kita tetap butuh duit. Tapi duit jangan menjadi segala-galanya. Kalau duit sudah menjadi segala-galanya, kau rusak. Kau berani lakukan apapun juga. Terakhir beberapa bulan di Indonesia, saya kadang membaca surat kabar atau mendengar berita, kadang-kadang rasa ngeri. Kenapa? Ada orang yang berani bunuh orang tuanya atau neneknya hanya demi mendapatkan uang sekian juta. Mengerikan sekali. Kok bisa ya? Itu sudah terjadi. Di dalam zaman Yesus pun terjadi hal yang seperti itu. Lalu sekarang saya mau tanya, Yudas itu kan murid Yesus. Kenapa sih Yudas berani melakukan hal itu? Ada 3 poin yang sangat penting. Yang pertama, Yudas merasa, aku ini murid. Kenapa? Dia murid, kok terus dia bisa kepikiran ke situ? Saudara, orang yang waras sebagai murid tentu nggak akan lakukan hal itu. Yang waras ya, Yudas termasuk yang nggak waras. Kenapa? Tapi itu juga yang kita lihat di dalam dunia kita sekarang. Seorang murid Yesus, kalau hari ini pemimpin gereja, berani sekali melakukan penyimpangan. Beberapa saat yang lalu saya dengar pemimpin daripada Katolik yang seharusnya bisa menjadi calon, salah satu calon kuat untuk menggantikan Paus, melakukan pelecehan seksual. Sampai akhirnya terpaksa harus mengundurkan diri. Ini apa? Tapi itulah yang kita lihat di dalam dunia kita sekarang ini. Seorang pemimpin gereja besar sekali di Singapura sekarang ini sedang berurusan dengan pengadilan. Karena apa? Dituduh menilep uang gereja. Jadi banyak pemimpin-pemimpin agama memakai jubah agama untuk menutupi perbuatan jahat. Dan khususnya di dalam 2 hal. Yang pertama adalah duit, yang kedua adalah seksual. Itu mengerikan sekali. Tapi itu juga yang kita lihat di atas diri Yudas. Dia pikir, gua murid kok. Siapa yang bisa tahu kalau gua itu yang jual Yesus? Siapa berani memikirkan Yudas itu yang menjual Yesus? Orang sezamannya nggak akan. Karena apa? Murid Yesus dianggap orang-orang suci. Orang pilihan Yesus. Yesus mana mungkin bisa pilih yang salah? Nggak mungkin kan? Jadi dia justru menggunakan kesempatan yang baik, anugerah besar yang Yesus berikan untuk melakukan sesuatu yang najis. Saudara, hari ini kadang-kadang kita melihat hal yang sama. Saya pernah ketemu dan konseling satu orang. Tadinya saya kenal dia itu, saya pikir dia orang kaya.
seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah semua merek, bajunya merek, tasnya bermerek, sepatunya bermerek, semuanya bermerek, mobilnya juga. Wah, saya pikir dia orang kaya. Kita ngobrol sampai akhirnya dia mulai percaya pada saya dan dia ajak saya ke rumah. Waktu aku ke rumahnya kaget, di ujung gang dan rumahnya itu jeleknya bukan main, kecil bukan main. Aku lihat ini ada something yang nggak beres, nggak seimbang gitu loh. Lalu kemudian saya mulai ngomong, baru tahu seluruh hidupnya itu menipu, berhutang, ngemplang utang. Uang orang ditilep begitu aja. Itu kerjaannya. Makanya dia bisa beli segala itu. Ngomong-ngomong sampai terakhir saya tanya, "You itu Kristen apa bukan sih?" "Pastilah. Aku dari kakekku, bahkan kakek buyutku, semuanya Kristen." Tanya, "Tapi kenapa kamu berani lakukan hal itu?" Dia bilang, "Ibu nggak tahu ya, kita itu kan anaknya raja di atas raja. Nanti kita masuk surga. Jalanannya aja terdiri dari berlian, batu-batuan berharga. Di dunia kita harus hidupnya wah dong. Ya. Lalu bagaimana dengan panggilan kita menjadi garam dan terang dunia?" Wah, saya terus mulai ajak dia. Memang akhirnya dia mengakui hidupnya itu salah. Terus hari ini banyak orang Kristen yang konsep dasarnya salah. Dia pikir anak Allah, kita sudah bebas dari dosa, lalu kita boleh buat apa aja yang kita suka. Kita udah salah. Nanti mati masuk surga. Hidup kita sekarang di dunia bodo amat, mau ngapain kek, nggak apa-apa. Benar seperti itu. Yudas pikir dia adalah murid, jadi dia boleh melakukan apa aja. Gak ada orang tahu. Itu worse. Memang orang di sekitar kita mungkin nggak tahu. Jangan lupa, tuh kan. Waktu saya masih sekolah minggu, saya masih ingat lagu itu. Mata Tuhan melihat apa yang ku perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Tuhan melihat semuanya, dia lupa hal itu. Hal yang kedua, Yudas berpikir, ini kesempatan satu-satunya aku dapat duit. Jadi nggak boleh dilepas. Kesempatan baik kalau dilepas mungkin nggak datang kedua kali. Ya. Kesempatan ini harus aku pegang. Yang ketiga, dia mulai berpikir ini, Yesus dijual. Yang beli siapa? Pemimpin agama. Yesus mungkin ditangkap nggak? Dia mulai membayar. Yesus nggak bakal ketangkep. Apalagi mati jauh. Kenapa? Yesus bisa melakukan mujizat. Masa Yesus nggak bisa kabur dari tangkepan orang-orang itu, apalagi orang itu? Pasti bisa. Still yakin. Dia yakin sekali Yesus nggak akan ketangkep, Yesus nggak akan mati. Itu sebabnya dia pikir gini, aku jual Yesus, Yesus nanti setelah ditangkap kabur, ya, Yesus tuh nggak rugi apa? Aku dapat duit, pemimpin agama itu sombong, bodoh mereka sudah kutipu tuh. Jadi intinya, ketiga hal ini memberitahukan kepada kita, Yudas merasa dirinya pintar, tapi akhirnya justru terperosok atau salah langkah karena kepintaran itu. Orang yang merasa dirinya pintar itu kaya, bukan pintar sungguhan ya. Merasa diri pintar itu kaya sekali. Akhirnya dia begitu terperosok mendatangkan penyesalan yang nggak pernah berujung.
中文mengatakan 一次足成千古恨. Satu kali kita terpeleset, penyesalannya nggak habis-habis seumur hidup sampai kita mati. Coba lihat Yudas. Tadi dia pikir apa? Yesus akan kabur tak? Akhirnya Yesus ditangkap nggak? Dan dia dengan mata sendiri melihat Yesus bukan saja ditangkap, disiksa. Akhirnya apa? Dia nyesel kan? Kalau boleh, dia nggak lakukan hal itu. Maka lihat catatan Alkitab, dia sampai ulangin duit yang 30 keping perak itu. Dia nggak mau duit itu, kembalikan Yesusku. Bisa nggak? Udah nggak bisa. Mereka nggak akan mengembalikan Yesus. Di situ bukan dia membodohi mereka, dia yang dibodohi. Oleh apa? Kepintaran dirinya sendiri. Maka sebagai anak Tuhan, jangan kita bermain-main di dalam hal ini. Jangan mengandalkan kepintaran diri kita sendiri. Sebab satu hari kita terpeleset, mungkin mendatangkan penyesalan yang gak akan bisa dikembalikan. Akhirnya dia harus gantung diri. Malu kan? Murid Yesus akhirnya seperti itu. Bukan cuma gantung diri. Peristiwa Yudas menjual diri itu dicatat di dalam Alkitab, dibaca terus dari generasi ke generasi ke generasi sampai kiamat. Itu mengerikan sekali. Jungwen mengatakan ijo wan, meninggalkan bau busuk sampai selama-lamanya. Namanya jadi rusak sampai selama-lamanya gara-gara duit 30 keping perak. Dan duit itu dia nikmati nggak? Nikmati, jadi tempat kuburnya. Mengerikan. Jadi tempat untuk menguburkan dia. 30 keping perak itu dipakai untuk membeli tanah kuburan, menguburkan jasadnya. Dia punya kesempatan dapat berkat, lalu mari kita lihat sekarang. Yudas itu muridnya Yesus kan? Yesus tahu nggak Yudas itu salah jalan? Tahu pasti. Yesus memberi kesempatan buat Yudas untuk bertobat atau enggak? Dari pembacaan kita tadi ya, Yesus kasih kesempatan Yudas bertobat nggak? Kasih. Gimana kita tahu? Yudas masih diajak ikut perjamuan Paskah. Yesus nggak bilang, kamu ya kurang ajar, pergi. Masih dikasih izin ikut pesta. Dan sudah disentil. Dia mengatakan di dalam pesta itu, salah seorang dari kamu akan menjual aku. Itu sudah terang-terangan ngomong. Orang yang nggak melakukan itu, ya pasti bingung. 11 murid yang lain lihat-lihatan, loh, salah seorang dari kita mau menjual Yesus, siapa? Lihat-lihatan satu dengan yang lain, bingung sendiri. Dan di sini dikatakan mereka bahkan dengan sedih sekali menanyakan kepada Yesus, Tuhan, akukah orangnya? Akukah yang akan menjual kau? Mereka bahkan menanyakan itu sambil tidak percaya. Aku mau menjual kau. Dan menanyakan itu dengan hati yang sedih. Kalau kita mendengarkan lagu yang berjudul Matthew Passion, itu satu lagu yang membicarakan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus, oratorio. Itu di situ di tengah-tengahnya ada satu lagu di mana 11 kali kata guru, bukan guru, Tuhan, akukah orangnya? Kenapa 11 kali, bukan 12 kali?
Tidak termasuk Yudas yang mengatakan itu. Jadi 11 murid yang lain semuanya tanya, Tuhan, aku yang akan menjual Engkau? Setelah 11-11-nya tanya, tinggal Yudas tuh. Kalau dia nggak ngomong, ketahuan kan. Lalu gimana? Ikut-ikutan ngomong. Tapi ngomongnya, Rabi, akukah orangnya? Rabi itu apa? Guru. Jadi artinya apa? Perkataan dia dengan ke-11 orang itu sama atau tidak? Sebutan terhadap Yesus berbeda. Jadi dia mau niru, tapi nggak ketiru. Karena apa? Ya yang di dalam hati dia nggak sama kok. Di dalam hati dia belum pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Dia cuma tahu Yesus itu guru. Jadi Yesus itu manusia, sama dengan aku. Mengerikan sekali. Hari ini pengenalan kita terhadap Yesus itu siapa? Tuhan kita atau bukan? Ini mengerikan sekali. Yudas tanya ke Rabi, akukah orangnya? Jadi dalam pembacaan tadi mengatakan Yesus dengan sedih sekali mengatakan, ya, saudara, kalau kita boleh berandai-andai, kalau misalnya kita yang melakukan hal itu, waktu Yesus dengan muka yang sedih mengatakan, iya kau orangnya, kira-kira gimana? Pasti kita ikut sedih, bukan? Guru kita ternyata sudah tahu apa yang akan aku lakukan. Tapi ternyata Yudas tidak ikut sedih. Dan Yudas bahkan tidak sadar akan kesalahan. Mengerikan sekali. Saudara, kenapa begitu sih? Kenapa begitu? Kalau kita baca di dalam Lukas tadi, kalau dulu perhatikan ada satu ayat yang mengerikan sekali. Setan masuk ke dalam hati Yudas. Saya percaya bahwa kita seringkali lihat lukisan-lukisan ini. Kita sering kali lihat lukisan ada satu orang yang ketuk pintu, betul? Siapa itu? Lukisan seorang yang ketuk pintu. Pernah lihat lukisan itu? Lukisan Alkitab maksudnya. Pernah lihat lukisan itu? Siapa yang ketuk pintu? Tuhan Yesus. Itu melambangkan apa? Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita. Itu yang tulis di. Artinya apa, saudara? Hati kita. Kalau bukan kita yang buka, nggak ada satu yang bisa masuk. Yesus Tuhan kita, pencipta kita saja mau masuk ke dalam hati kita harus ketuk pintu. Ketuk pintu berarti kitanya di mana? Bukain atau tidak? Mau mengeraskan hati atau melembutkan hati? Kita kalau bicara setan dan perbuatan-perbuatan yang gak benar, kita selalu blame, ya, menyalahkan setannya. Nah, hari ini banyak orang Kristen mengatakan ada setan judi, ada setan zina, ada mabuk-mabukan, setan ini, setan itu, aku nggak tahu deh. Setan. Kita mempersalahkan setan. Aku mau tanya, Yudas kalau nggak buka pintu, setan bisa masuk ke dalam hatinya nggak? Nggak bakal.
pintu untuk setan, tetapi Yudas tutup pintu untuk Tuhan Yesus. Itu bos. Hari ini kita buka pintu untuk siapa? Untuk setan atau untuk Tuhan Yesus? Kalau aku pakai istilah bahasa Indonesia yang lain, kita buka pintu untuk Tuhan atau untuk hantu? Tuhan sama hantu cuma dibalik doang, tapi beda sekali itu. Ya, untuk hantu atau untuk Tuhan? Yudas buka pintu untuk hantu, dan dia tutup pintu untuk Tuhan Yesus. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dengan terpaksa sekali Yesus mengumumkan satu perkara, dua statement. Yesus mengatakan di statement pertama, aku memang harus mati, harus diserahkan kepada orang dan mati. Itu adalah nubuat di dalam perjanjian lama. Oke? Lalu kalau sekarang Yesus dijual, diserahkan kepada orang lain, nubuat itu tergenapi enggak? Tergenapi. Yang jual siapa? Yudas. Kalau begitu Yudas berjasa. Kalau nggak ada Yudas, kita nggak punya juru selamat. Tuhan Yesus nggak mati, bagaimana kita punya juru selamat? Yudas berjasa kan? Susah bagi orang-orang yang nggak mengerti. Mereka akan memikirkan Yudas itu berjasa. Tanpa Yudas, kita tidak akan selamat. Salah. Tanpa Yesus kita tidak akan selamat, betul. Bukan tanpa Yudas. Oke. Itu sebabnya Yesus mengatakan statement pertama, mengatakan aku memang harus diserahkan kepada orang dan mati. Itu dibuat perjanjian lama. Tetapi statement kedua dia mengatakan, tetapi celakalah orang yang menjual aku, anak manusia. Aneh ya, statement itu sepertinya nggak nyambung kan? Yang pertama dikatakan memang terjadi, aku akan diserahkan dan mati. Tapi statement kedua mengatakan, tapi orang yang menjual aku celaka, lebih baik dia jangan lahir. Tapi kalau kau nggak ngerti dengan benar, kau pasti ngomong gini. Yesus itu ya mengatakan statement yang kedua pasti karena dia jengkel. Dia balas dendam tuh sama Yudas. Yudas berani menjual, sekarang tuk-tuk aja, gitu ya. Padahal bukan. Di dalam statement kedua daripada Tuhan Yesus itu mengindikasikan apa? Yudas adalah anak binasa. Artinya apa? Meskipun Yudas itu murid Tuhan Yesus, dia tidak selamat. Nah, kok bisa? Murid Yesus tidak selamat. Jadi hati-hati ya, saudara. Kita kadang-kadang merasa, wah semua orang sudah Kristen percaya Yesus pasti kau selamat masuk surga. Nanti dulu percaya seperti apa? Ingat ya, bukan semua orang yang ada di dalam gereja itu masuk surga. Bukan setiap orang yang ngaku-ngaku Kristen menyebut Yesus sebagai Tuhan masuk surga. Ini contoh yang paling bagus. Sudah, kenapa kalau si Yudas itu anak binasa kok dipanggil jadi murid Yesus? Dari dulu gak usah aja. Karena dengan adanya Yudas di antara 12 murid, orang akan mengatakan, kalau gitu Yesus salah pilih dong. Kok milih seorang yang akhirnya menjual dia? Yesus salah dong. Yesus salah atau tidak? Tapi kenapa anak binasa itu dipilih? Saudara, kalau Anda sering ikut tanya jawab, Anda pasti sering mendengar pertanyaan seperti ini. Allah menyelamatkan manusia berdasarkan apa? Doktrin reform. Apa itu? Predestinasi. Predestinasi itu apa?
Pilihan kan? Jadi Allah bukan menyelamatkan semua orang, tetapi hanya orang-orang pilihan yang diselamatkan. Kalau orang dengar doktrin itu, langsung akan tanya, kalau gitu Allah nggak adil dong. Kenapa ada sebagian orang dipilih, yang lain enggak? Yang dipilih masuk surga, yang lain dibiarkan masuk neraka, itu kan nggak adil. Saya akan mengatakan dua hal. Kalau kita mau adil, rame-rame masuk neraka. Kita semua orang berdosa kok. Lu nuntut adil kan? Adil semuanya masuk neraka. Ya kita sudah berdosa kok. Yang kedua, kalau kita nanti bertanya kepada Tuhan Yesus hal itu, Tuhan Yesus kok nggak adil? Kenapa? Sebagian orang dipilih dan sebagian lagi enggak. Yudas akan keluar dan dia mengatakan, aku ini sudah dipilih, tapi binasa. Artinya apa? Yudas punya guru nggak? Punya. Gurunya siapa? Nggak tanggung-tanggung, Yesus. Ada guru yang lebih bagus dari Yesus? Ada. Jadi Yudas punya guru terbaik. Yudas bersama-sama Yesus 3,5 tahun. Bukan waktu yang pendek. Lebih dari 1000 hari. Oke. Dan Yudas punya kawan-kawan yang baik, yang sama-sama dengan Tuhan. Tapi apakah itu cukup menjamin seorang diselamatkan? Yudas dikasih kesempatan bertobat enggak? Kasih. Yesus memberi kesempatan itu untuk Yudas. Yudas pakai enggak? Enggak pakai. Yudas mengeraskan hati, tutup pintu untuk Yesus. Mereka sekali. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Bila Tuhan menolong pada kita sekalian untuk mengerti dengan jelas keselamatan itu anugerah besar. Dan orang yang sudah mendapatkan anugerah itu jangan belajar seperti Yudas. Yesus mengumumkan Yudas itu anak binasa. Dan yang lebih mengerikan buat saya, setelah Yesus tahu Yudas tidak lagi bertobat, dia celupkan roti itu, masukkan di pinggang Yudas dan mengatakan, pergi, lakukan apa yang kamu mau lakukan. Sudah? Lakukan apa yang kamu mau lakukan. Itu adalah satu hal, satu statement yang kebenarannya enak. Lagi anak muda ya, kalau bilang, kamu pergi aja, lakukan apa yang kamu suka. Senang nggak? Senang banget. Kenapa? Bebas, boleh ngelakuin apa aja. Hati-hati ya. Bebas yang tanpa kontrol masuk neraka. Bebas tetap harus ada realnya, ada jalurnya. Bukan bebas semau gue. Bebas semau gue, Yudas jadi anak binasa. Bebas di dalam Kristus, itu real, yang membawa kita ke kehidupan yang kereta api selama dia berjalan di atas rel dia bebas. Tapi ketika satu hari mengatakan, aku kok bosen jalan di rel melulu, aku mau keluar dari rel. Begitu dia keluar, bebas masuk jurang, bebas tabrakan, terjadi kecelakaan, mengerikan sekali. Jadi sebagai orang Kristen, jangan kita nuntut bebas semaunya, bebas sesuka hati. Jangan kalau mendengar kata lakukan apa saja yang kamu mau, itu senang. Hati-hati.
itu mungkin membawa maut buat kita. Saya pernah ingat seorang di Balikpapan, satu keluarga cuma punya satu anak laki-laki. Mereka sangat sayang kepada anaknya. Waktu dia lulus SMA, anak ini ngerengek terus mau sekolah di Jawa. Dia bilang, Pak, aku pokoknya mau sekolah di Jawa, nggak tahu mau di Jakarta, di Jogja, di Semarang, pokoknya mau sekolah di Jawa. Karena ya memang university di Jawa itu pasti lebih bagus dari university di luar. Lalu kemudian papanya bagaimanapun tidak mengizinkan. Papa nggak sekolah juga bisa hidup kok. Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi? Kamu sudah SMA sudah cukup. Tapi si mama direngek terus, nggak tahan. Tapi anak kita cuma satu, biarin aja. Dia mau nututin sekolah tinggi kita mampu ya kasih aja. Akhirnya istrinya ya terus bantu anaknya ngerengek-rengek. Papanya buat. Sudahlah, aku bosan. Udah mau sekolah. Akhirnya pergi ke Jogja. Sekolah di Jogja, papanya sudah pesan tidak boleh beli mobil. Oke, dia ya juga nggak dikasih duitnya, sudah mau beli mobil di mana? Nggak mungkin. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia pakai mobil temannya. Waktu liburan pergi jalan-jalan, dia yang dan jalannya malam hari. Sudah, dia kan bukan sopir bus malam yang malah di malam hari. Terjadi kecelakaan yang mati cuma dia satu. Bebas. Akhirnya apa? Nggak ada yang menguasai kan di situ kan. Papanya nggak lihat, mamanya nggak lihat, nggak ada yang larang. Sampai dia mati, baru orang tuanya tahu dia bawa mobil orang kecelakaan. Pada waktu mungkin ngantuk. Di luar juga terus apa? Nah, so biarlah kisah Yudas ini mengingatkan kita kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Meskipun kita sudah diselamatkan, kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh senang. Aku sudah selamat, pasti masuk surga, mau buat apa saja nggak apa-apa. Hati-hati. Waktu seorang anak Tuhan berani mengatakan dia sudah selamat, sudah dapat jaminan masuk surga, buat segala macam, jangan-jangan dia belum diselamatkan. Jadi jangan pikirnya jangan terbalik ya. Jangan you pikir kalau sudah selamat terus boleh buat apa saja, yang penting aku pokoknya masuk surga gitu kan. Enggak. Waktu kau mengira dirimu sudah diselamatkan dan kau berani melakukan apa saja, bahkan yang melanggar hukum Tuhan, mungkin sekali kau adalah Yudas, berada di dalam lingkungan murid-murid Yesus. Wah, kau tidak diselamatkan. Waktu kita masuk ke bulan sengsara, kita mau peringati kematian dan kebangkitan Yesus. Biar kita sekali lagi mengkaji iman kita. Sebenarnya kita itu Yudas apa bukan? Yudas zaman ini bukan. Pusat hidup kita Tuhan atau duit? Kita buka pintu untuk Tuhan sejati atau hantu? Itu dua pertanyaan yang harus kita renungkan terus selama ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami dengarkan firman. Simpan firman-Mu di dalam hati kami, khususnya di saat-saat menjelang kami memasuki hari memperingati kebangkitan, kematian dan kebangkitan-Mu. Biar Engkau sendiri menolong kami untuk membersihkan hati kami dari segala hal-hal yang tercela, yang tidak berkenan di hati-Mu.
Tolong kami sungguh-sungguh yakin keselamatan kami adalah keselamatan yang sejati, yang benar, dan yang diperkenan oleh Tuhan. Tolong juga kami supaya sebagai anak-anak Tuhan, kami bukan hidup semau kami, tetapi kami hidup menuruti kehendak-Mu sendiri. Dengar seru doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terus kami yang hidup, kami menaikkan doa.